Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siap nggak? Bisa. Masih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya ketua kelas memimpin berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Kita gerak ke seperti lain. Sudah selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Bapak minta tolong tangannya ditaruh di meja semua. Tangannya ditaruh di meja, pandangannya lurus ke depan. Pandangan lurus ke depan, topinya dilepas dulu. Topi dilepas dulu yang memakai topi. Topinya dilepas, pandangan ke depan. Kalau pikirannya dibuat tenang, fresh, ya untuk menerima pelajaran tujuannya ini. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Pikirkan seseorang yang sangat Anda kagumi. Boleh ayah, bapak, atau ibu. Pikirkan yang tujuannya nanti agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab kepada orang tua terutama. Pikirannya ditenangkan, fresh, rapi, pandangan ke depan, mata dipejamkan. Kita saat ini praktek mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi kita berusaha untuk menenangkan diri. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selesai? Terima kasih anak. Gimana? Sudah mulai lega ya? Fresh. Selanjutnya Bapak akan mempresentasi anak-anak. Jadi Sahrul, Sandika, Adri, Afrian, Aji, Rizky, Saiful, Akmal, Awan, Rifki, Bagus, Denis, Desta, Yu, Bianika, Ibe Prianto, Eka, Fahri, Akhir ya? Fatih, Karis, Habib, M. Fajar, Rehan, Imam, Yoga, Uji, Aditya, Ali Imran, Aditya Pradu, Aidil, Babi sudah. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas menganalisis hasil pengukuran dengan alat ukur mekanik. Sudah paham ya? Jadi seperti kemarin itu kita mengukur komponen menggunakan alat ukur 1 nama jangka sorong, 2 mikro. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi komponen utama motor bakar. Jadi kita identifikasi komponen motor bakar itu apa. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi, nanti kita diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama motor bakar dengan baik dan benar. Jadi nanti sama berusaha untuk mengidentifikasi komponen utama motor bakar sesuai dengan gaya belajar. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ya, sesuai dengan yang kemarin pada saat sebelumnya itu kan sudah Bapak ini ya, bagi gaya belajarnya. Ada yang visual
visual, ada yang auditory atau audio, ada yang kinestetik. Berdasarkan kemampuan anak itu lebih cenderung ke kalau kinestetik. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik mampu menjelaskan proses kerja motor 2 langkah dan 4 langkah dengan baik dan benar. Nanti diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan mulai dari cara kerjanya, komponennya seperti apa, motor 2 langkah dan 4 langkah dengan baik dan benar. Metode pembelajaran yang Bapak gunakan nanti yaitu metode pembelajaran PBL atau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Dan Bapak integrasikan, bisa integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi digabung jadi satu, dikombinasikan. Nah, metode yang nanti kita gunakan yaitu drama, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penjelasan. Ini penjelasan awal sebelum kita masuk ke materi. Selanjutnya Bapak ingin bertanya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang motor bakar? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak. Nah, silakan jadi. Motor bakar adalah motor yang berfungsi untuk mengukur energi kimia atau panas menjadi energi gerak. Nah, bagus sekali. Pertama dari benar yang dikatakan oleh Jadi, motor bakar itu dari motor yang fungsinya atau tujuan utama itu merubah energi kimia menjadi ke yang awalnya memang panas dan sebagainya, energi termal. Ini bagus yang disampaikan oleh Jadi. Yang kedua, apa salah satu penyebab komponen motor bakar sehingga terjadi kerusakan? Mungkin ada yang tahu? Selain Dari, silakan Aidin. Tidak pemadam atau pemeliharaan secara berkala. Ya, terus pertama untuk Aidin. Jadi komponen mesin kayak mobil atau nanti ada yang mempunyai di rumah sepeda motor itu wajib hukumnya dilakukan servis berkala. Jadi selama penggunaan motor ada servis berkalanya. Contoh 1000 km, 10.000, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Itu namanya servis berkala. Selanjutnya anak-anak, jadi di jenjang sekolah itu kan macam-macam ya, mulai dari SD ya, kita bicara SD, terus SMP, sekarang SMK. Jadi ada tingkatan menuju kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak langsung ya, tidak secara langsung kita dapatkan mulai kita lahir langsung mendapat kesuksesan, tidak. Tapi dengan syarat kita menempuh step-stepnya atau tahap-tahapannya. Kita lalui dari SD dulu ya, kita belajar yang bagus, terus SMP yang bagus, terus SMK jauh lebih bagus lagi harusnya, lebih semangat. Jadi tadi yang semangat tadi luar biasa ya. Yang menuju kesuksesan itu tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan suatu permasalahan. Kalau diperhatikan ke depan, ada asap putih tebal di kendaraan, di mobil namanya. Silahkan nanti analisis penyebab permasalahannya pada video tersebut, karena kita menggunakan metode PBL. Anak-anak silahkan menganalisis penyebab permasalahan dari yang sudah Bapak jelaskan ya. Jadi penyebabnya apa kira-kira, mungkin komponen yang rusak apa. Paham ya? Nah, selanjutnya silakan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kan? Bentuk kelompok. Jangan ya. Yang
Kelompok 1, nanti dari sana ya. Kelompok 1 itu kelompok visual. Kelompok 2 auditory. Kelompok 3 kinestetik, kelompok 3. Kelompok 4 kembali lagi ke kelompok visual. Kelompok 5 kelompok auditory. Kelompok 6 kinestetik, kelompok 7 visual, dan kelompok 8 auditory. Bisa dibagi ya anak-anak. Silakan ditunjuk satu orang nanti pada saatnya depan, nanti bareng-bareng presentasi ya, untuk mewakili berbicara. Tapi majunya bersama-sama. Oke, satu orang untuk mewakili. Ya. Selanjutnya silakan ketua kelompok mengambil LKPD. Kelompok 1, kelompok 2 dulu mana? Kelompok 2 ini. Kelompok 3, kelompok 4 siswa, kelompok 5 ya, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Kelompok 6 kiri, 7, 8. Sekarang diperhatikan arah dari Bapak. Diperhatikan dulu. Selanjutnya cari informasi tentang permasalahan tadi terkait dengan materi tadi yang bisa Bapak jelaskan tadi di depan itu. Ada asap putih tebal tadi yang kecil tadi itu ya. Dengan menggunakan smartphone-nya atau menggunakan handphone-nya, bahkan handphone-nya dikeluarkan, cari informasi dari handphone-nya dan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Dapat beri waktu kurang lebih 5 menit. Silakan. Ya, bisa dilanjut ya. Sebelum anak-anak melanjutkan diskusi, tolong perhatikan ke depan dulu sebentar. Kita akan menjelaskan secara singkat materi yang akan kita bahas. Komponen utama motor bakar tadi sudah ya, disampaikan oleh Dewi tadi ya. Motor bakar itu apa? Nah, komponennya apa saja? Ada beberapa komponen. Yang pertama kepala silinder. Ini kepala silinder itu yang berada di atas ini. Kalau kita pindahkan ke sana, ke benda nyata, ada yang sebelah sana ya. Kepala silinder. Ini kepala silinder. Terus yang kedua blok silinder. Jadi kepala silinder itu tempat mekanisme katup. Jadi komponen-komponen katup, pembukaan melakukan as, terus katup, ya, valve lifter juga disebut semua. Terus blok silinder itu dudukan komponen seperti piston, connecting rod, dan crankshaft atau cross-control dan lain-lain. Terus camshaft itu noken as, asnya poros cam, berfungsi untuk menekan katup. Jadi dia sebagai mekanisme katup. Yang selanjutnya crankshaft
Nah, crankshaft ini berfungsi untuk menghubungkan cranknya sendiri, crankshaftnya dengan masing-masing finger dengan perantara stang atau connecting rod. Selanjutnya, piston. Piston berfungsi untuk mengubah energi pembakaran menjadi energi gerak. Tadi motor bakar itu sebenarnya inti pokoknya itu di situ. Jadi merubah bahan bakar yang diledakkan kemudian menjadi energi gerak. Terus katup berfungsi untuk membuka dan menutup saluran. Ini membuka dan menutup saluran, baik saluran masuk ataupun saluran keluar. Jadi katup itu ada dua macam. Meskipun nanti katup yang jumlahnya itu banyak, tapi secara umum dua jenis, katup buah dan katup buah. Nah, katup berfungsi untuk membuka dan menutup itu, menutup salurannya. Terus valve lifter ini berfungsi untuk hubungan antara katup, bertemunya katup dan pengenas. Jadi biar katup itu tidak bertemu secara langsung atau katupnya itu tidak terluka oleh tekanannya pengenas atau poros yang dilindungi oleh valve lifter. Yang selanjutnya, mekanisme steaming. Nah, mekanisme steaming itu yang bagian sini. Mekanisme timing sendiri, kamar ini sudah saya jelaskan ya. Ada tiga macam, ada timing chain, ada timing belt, ya. Ada timing chain, ada timing belt, dan ada timing gear. Nah, ada tiga itu secara umumnya. Nah, yang terakhir, connecting rod berfungsi untuk menghubungkan, connecting rod itu berstang, menghubungkan piston ya dengan poros nikkel. Jadi poros nikkel dan pistonnya itu dihubungkan, sehingga gerak bolak-baliknya, gerak putarnya itu dirubah menjadi gerak searah, ya. Jadi poros nikkel kan berputar, nah berputar dirubah oleh siapa? Connecting rod. Nah, kan pistonnya kan searah. Agar piston itu searah tidak berputar ya, di samping ada silinder, harus ada connecting rod yang bertugas menyarahkan putar. Paham sampai sini? Lanjut. Selanjutnya motor 2 tak dan 4 tak. Motor 2 tak, motor mesin 2 tak adalah motor di mana untuk melakukan suatu kerja diperlukan 2 langkah gerakan piston. 2 gerakan piston, 1 putaran poros nikkel. Itu kalau 2 tak. Kalau 4 tak, motor di mana dia melakukan satu proses kerja, 1 kali proses kerja membutuhkan 4 kali gerakan piston. Kalau 4 kali gerakan piston berarti 2 kali gerakan poros. Sebenarnya konsepnya perputarannya sama, gerakannya sama. Cuma dalam 1 kali kerja motor 2 tak dia hanya membutuhkan 2 kali gerakan piston. Kalau 4 tak, maka secara gerakan sama, cuma kebutuhannya yang beda. Yang membedakan. Nah, silakan diperhatikan depan. Nah, jadi ada mobil itu ya macam-macam. Kalau mobil baru kan tidak sampai kelas seperti ini ya. Ini yang mungkin sudah pemakaiannya sudah lama. Ada 3 kondisi normal. 3 kondisi normal yang penting anak-anak harus pahami. 3 kondisi normal. Yang pertama, asap itu boleh keluar, tapi harus tipis dan sama. Nah, jadi ada 3 kondisi ya. Jadi ada asap yang fix, sama, terus terjadi di pagi hari. Ini ada 3 ini. Asapnya tipis dan sama. Terus terdapat uap air. Jadi dari knalpot itu muncul uap air itu hal yang biasa. Cuma bukan tidak langsung, airnya banyak sekali. Jadi yang pertama asapnya tipis dan sama. Yang kedua ada uap air di knalpot. Justru itu bagus. Yang ketiga terjadi hanya di pagi hari. Jadi pada saat di pagi hari itu hal yang wajar. Jadi bisa dikatakan normal. Jadi sebelum anak-anak mengidentifikasi, mencari permasalahan, harus paham dulu dasarnya
dasarnya ya, dasarnya mobil atau kendaraan itu benar-benar standar atau normal. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya silakan peralatan yang akan digunakan disiapkan. Untuk kelompok visual silakan mengambil manual booknya. Kelompok visual kelompok 1, kelompok berapa lagi? 4 ya, kelompok 7. Nah, karena sesuai gaya belajarnya, anak-anak silakan ini ya, masing-masing kelompok berdiskusi sesuai gaya belajarnya. Kelompok visual belajar dengan menggunakan manual book atau buku manual, buku paketnya dibuka. Kelompok audio silakan membuka video yang sudah Bapak kirim di WA group kelas. Sudah saya kirim di WA group kelas. Untuk kelompok audio. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik, karena berbasis pengamatan secara langsung praktek, silakan anak-anak ke depan yang kelompok kinestetik lain dari kelompok 3. Kelompok 3. Selain itu kelompok silakan kelompok 3. Setiap kelompok 3 waktunya maksimal 5 menit ya. Dan lainnya juga. Nah, kelompok kinestetik silakan lakukan pengamatan ya, pengamatan secara langsung komponennya. Agak ke sini. Silakan didiskusikan ya, kan sesuai dengan gaya belajarnya. Ini yang visual berarti membuka manualnya ya, manualnya membuka. Terus yang audio membuka atau mempelajari video, silakan diputar. Itu yang sudah berpakai. Yang kinestetik berada di depan langsung ketemu dengan benda nyata. Untuk yang kelompok kinestetik sambil mengukur mengamati ya, silakan langsung ditulis hasilnya. Dan nanti bisa lupa boleh ya. Kelompok visual, kelompok audio silakan dibuka videonya ya, biar nanti prosesnya ditulis. Ya nanti mulai dari komponen yang rusak apa, terus penyebabnya apa, solusinya bagaimana, cara itu sudah ada semua. Kelompok apa itu? Mulai dari tulis hasilnya, waktunya maksimal sampai 5 menit. Misalnya lagi. Ditulis nama kelompok ya, nama kelompok. Terus ada beberapa pertanyaan di situ. Sudah selesai? Kemudian kelompok 6 ada beberapa pertanyaan di situ yang harus dijawab. Yang pertama permasalahan tadi ya, ada permasalahan mobil dengan asap putih tebal tadi. Nah, caranya gimana? Mencari yang visual dari melalui buku ya.
pengamatan secara visual di ya. Yang audio berarti melalui videonya. Di situ dicari materinya. Yang kinestetik di depan tadi bergantian. Nah, jangan lupa dituliskan. Yang pertama tadi diminta apa? Menjelaskan penyebab timbulnya asam tebal ya. Tulis penyebabnya apa. Yang kedua, komponen yang kemungkinan terjadi kerusakan. Komponennya apa saja? Tulis. Ya, nama ditulis. Ditulis ya. Tulis. Lakukan pengamatan kepala silinder, blok silinder, dan piston ya. Ada tiga yang diamati. Diisi ya, dilengkapi. Nah, nanti pada saat presentasi akan kesulitan. Iya ya. Tapi ya. Kan? Waktu kurang lebih 2 menit lagi untuk menyelesaikan sebelum kita masuk di presentasi. Silakan dilengkapi dulu jawabannya. Dilengkapi.
Cukup ya? Ada ya? Nah, sekarang perhatikan gimana anak-anak. LKPD atau lembarnya nanti tetap di bawah ini untuk bekal presentasi ya. Terus yang merasa kelompok visual manual bukunya silahkan dikembalikan ke depan. Yang merasa kelompok visual manual bukunya silahkan dikembalikan ke depan. Juga. Oke, silakan. Oke, disiapkan presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Silakan maju. Bisa masuk juga. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan kelompok 2. Silakan didiskusikan dulu. Diskusikan dulu Mas. Coba diskusikan dulu dengan satu teman kelompoknya. Diskusikan dulu. Nanti biar apa? Jawabannya lebih terpikirkan dalam satu kelompok. Jadi pada saat kita ini menjawab, tolong didiskusikan dulu teman satu kelompoknya. Ya. Ya. Dan silakan jawab. Mana kelompok 2? Ya? Ya. Selanjutnya kelompok Jelaskan komponen yang terjadi kerusakan dan solusi penyelesaian masalah tersebut. A. Komponen yang terjadi kerusakan, blok splitter, pistol, dan ring pistol. B. Solusi penyelesaian masalah. Periksa register apabila tidak memenuhi standar, maka lakukan pergantian. Lakukan pemeriksaan pada blok splitter
dari kebiasaan dan kita sering besar yang susah. Jadi saya takut dengan yang baru. Dengan presentasi dari kami, mungkin ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada ya? Silakan dilanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke tentang selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok estetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Paris Aulia Arifin, selanjutnya ada Dian Sepatino, lalu ada Ahmad Sarul Afani dan Ahmad Andika Maulana. Soal yang pertama, jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih tebal pada kendaraan. Di antaranya ada A. Piston aus atau rusak, B. Silinder blok terjadi luka atau karet, dan C. Seal kantong sudah keras atau sobek. Soal kedua, jelaskan komponen yang terjadi kerusakan dan solusi pemecahan masalah tersebut. Di antaranya ada A. Komponen yang terjadi kerusakan yaitu blok silinder, piston, dan ring piston. Solusi pemecahan masalah di antaranya ada periksa piston apabila tidak memiliki standar maka lakukan penggantian. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari gorengan dan luka akibat ring piston yang rusak. Dan yang terakhir, ganti sel katup dengan yang baru. Berikut adalah kesimpulan hasil identifikasi komponen yang telah kami lakukan. 1. Tidak terjadi kerusakan kepada silinder, masih kondisi standar. 2. Terjadi kerusakan pada dinding silinder, blok silinder mengalami baret akibat gesekan dengan ring piston. Dan terjadi kerusakan pada piston dan ring piston. Piston sudah longgar sehingga menyebabkan oli masuk ke ruang tengah. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Dan pertanyaan nomor 4. Bagaimana hasil pemeriksaan para speaker kenapa Silakan didiskusikan dulu ya. Diperhatikan pertanyaan tadi didiskusikan dulu dalam satu kelompok. Jawabannya kalau bisa menit. Pertanyaan Zida tadi diperhatikan. Menanggapi hasil pertanyaan dari kelompok 4. Katanya itu hasil pemeriksaan kepala silinder menunjukkan hasil yang baik atau masih standar. Hal ini dibuktikan dari pemeriksaan kerataan kepala silinder dengan menggunakan penggaris baja dan velg yang menunjukkan hasil masih dalam toleransi kerataan yang standar. Tidak ada pertanyaan lagi. Mana? Ada ya? Ada ditutup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup nomor 3. Nomor 4. A.
dan dikabulkan perusahaan pasar ke dan logam internasional yang besar dan disesuaikan dan langsung akhirnya prestasi dari keadaan Ada pertanyaan? Ya. Beda ya? Ada. Silakan. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 4 dulu. Terima kasih anak untuk nanti presentasi dari masing kelompok ya. Jadi intinya anak-anak diminta dalam satu kelompok itu ya menjelaskan analisanya tentang kerusakan komponen. Jadi kerusakan komponen itu dari apa, penyebabnya apa, ya penyebabnya apa, terus komponennya. Jadi tadi saya lihat sudah bagus, sebenarnya yang benar ya. Ada beberapa komponen yang memang itu terjadi kerusakan. Dari kelompok visual sudah bagus menggunakan gaya belajarnya dengan membuka manualnya atau paketnya. Terus kelompok audio menggunakan gaya belajar dengan melihat atau mempelajari materi dari video. Terus kelompok kinestetik dengan menggunakan alat peraga atau benda nyata. Ya ada ketiga gaya belajar. Berikutnya anak-anak silakan hasil pekerjaannya dikumpulkan LKPD-nya. Ketua kelompoknya berdiri dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, lanjut, kelompok 6, kelompok 7, dan terakhir kelompok 4. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik ya. Silakan duduk. Oke, lanjut. Kembali ke posisi duduk seperti awal tadi. Silakan. Ya, coba perhatikan ke depan. Jadi ada beberapa kendala yang menyebabkan asam titik. Dia ada beberapa kendala yang tentunya awalnya itu oli yang berada di mesin itu ikut masuk ke dalam bahan bakar sehingga terbakar. Nah, komponennya apa saja? Ada piston atau rem piston, ada goresan, terus ada dinding silinder yang baret. Yang selanjutnya ada seal katup. Seal katup itu kalau keras, lama kelamaan dia akan pergesekan dengan batang katupnya dia akan keras. Yang pertama. Yang kedua, dia akan sobek. Pada saat dia sobek, maka dia tidak akan bisa menutup dengan rapat. Pada saat ada celah di situ, maka dari kepala silinder ini ada katup. Jadi katup ini di baliknya sini ada dasar katupnya di baliknya tadi sudah yang kelompok 3 dan kelompok 6 sudah mengamati. Jadi di baliknya sini itu ada sel katup. Dan pada saat sel katup itu sobek atau dia sudah keras kaku karena terkena panas, oli itu akan masuk ke dalam badan sehingga kan harus masuk ke sana sehingga terbakar. Nah, lama kelamaan oli seberapa pun dimasukkan pada saat sel katup itu masuk, terus dinding silinder baret, kalau ada luka pasti kan ada celah di situ. Nah, ring piston yang sudah rusak tadi akan berimbas. Imbasnya ke siapa? Ke dinding silinder. Pasti kalau ring pistonnya itu rusak pasti berimbas ke dinding silinder. Pasti itu nanti dia saling berkaitan. Jadi oli seberapapun dia dimasukkan ya tetap akan habis. Bahkan ada yang terparah itu jarak berapa ribu kilometer itu sudah olinya sudah habis. Itu harus juga bisa berkala. Kala itu katakan
dalam waktu kita 3 bulan kita normal perjalanan kan 10 km, 10.000 km, 10.000 km selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kan sudah ganti baik di mobil ataupun sepeda. Selanjutnya, silakan handphonenya dikeluarkan. Keluarkan handphonenya. Artinya kita mengerjakan soal formatif ya. Soal formatif, Bapak sudah mengirimkan link Google Form di grup WA kelas, di grup kelas. Silakan dibuka. Waktunya kurang lebih 5 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan secara mandiri. Akan diakses ya, link Google Form-nya buka di situ. Ada beberapa soal yang harus dijawab, artinya kurang lebih 5 menit. Satu menit lagi. Bagi yang sudah selesai silakan disubmit ya, harus dikirimkan jawabannya. Ini sudah langsung muncul nilainya ya. Dan silakan disubmit, dikirim. Yang sudah selesai semua ya. Ya. Nah, silakan HP-nya dimasukkan lagi, tapi dimasukkan lagi di sakunya. Selanjutnya, anak. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tapi Bapak ingin kuliah. Yang menyimpulkan itu anak-anak sendiri. Silakan ada satu perwakilan yang berani menyimpulkan. Ayo, Silakan Kais. kesimpulannya, penyebab permasalahan timbulnya asap putih yaitu resistor mengalami aus atau rusak sehingga belum terjadi luka atau baret dan silkator sudah keras atau sobek. Untuk solusi pemecahan masalah sendiri, di antara lain ada periksa ring piston apabila tidak memeriksa dan melakukan penggantian. 2. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari belajar dan luka akibat ring piston yang rusak. Dan 3. Ganti setiap kartu dengan yang baru. Itu jawaban dari Kais. Beri tepuk tangan guys. Sudah cukup bagus penjelasannya. Yang pertama, penyebab permasalahan benar. Timbulnya asap putih itu satu, ada beberapa kerusakan, sebenarnya banyak kerusakan, tapi kita coba 3 dulu saja. Ring piston aus atau rusak. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan kalau ring piston itu aus atau rusak bisa patah, bisa aus itu berkurang permukaannya. Itu menyebabkan silinder blok atau blok silindernya itu berubah. Jadi dia saling berkaitan. Pada saat ring piston itu aus, pasti nanti berimbas ke dinding silindernya. Yang ketiga, seal katup sudah keras atau sobek. Tadi sudah Bapak jelaskan. Seal katup itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa sobek. Nah, kalau dia sudah sobek wajib diganti. Karena pada saat dia sudah sobek tidak diganti, maka oli itu akan merembes masuk terus. Seal katup. Jadi oli dari kepala silinder masuk ke ruang bakar, sehingga oli itu terbakar. Itu kalau sobek. Keras juga sama. Kalau keras itu seal namanya seal ya. Seal itu kan tugasnya untuk
itu utuh atau mempererat kaitan antara batang katun dengan kepala sumbernya. Nah, pada saat dia gerakannya berkali-kali maka akan timbul panas. Kalau sudah panas, sel katun itu akan semakin panas, semakin lama digunakan, mobilnya semakin tua, maka akan semakin keras. Wajib diganti. Kalau tidak diganti, itu merembes masuk ke ruang bakar, itu terbakar, sehingga timbul asap putih tebal. Nah, solusi pemecahan masalahnya apa? Satu, periksa ring piston, dan yang dikatakan garis. Apabila dia tidak memenuhi standar, maka lakukan penggantian. Jangan sekali-kali mencoba mengganti spare part yang sudah pernah digunakan atau spare part bekas. Jadi nggak bisa, ukurannya pasti beda. Di kemarin kan sudah mempelajari alat ukur mekanik ya. Alat ukur mekanik itu, nah, jadi dia mengukur. Kalau kita belajar aja sulit seperti itu ya, belajar sulit. Terus pada saat kita mengukurnya nggak tepat, masuknya nggak pas, maka dia akan timbul celah. Nah, timbul celah, kalau jadi timbul celah, maka akan ada oli yang ini nggak boleh. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dosimeter dari goresan atau luka. Goresan tadi dari apa? Dari ring piston tadi yang melukai. Caranya bagaimana? Harus di oversize, dibesarkan, ya, dikurangi, dihilangkan. Jadi goresannya tadi dihilangkan, di oversize, diperbesar, dan pistonnya harus diganti dengan ukuran yang lebih besar. Yang ketiga, ganti sil katun dengan yang baru. Kalau sil katun tidak bisa ditoleransi sama sekali. Kalau sudah keras atau sobek, wajib diganti. Bahkan pada pemakaian tertentu 10.000 km dia meskipun dia tidak sobek ataupun tidak belum keras, sebenarnya wajib diganti dalam kurun waktu 10.000 km sampai 20.000 km. Kenapa? Untuk antisipasi nanti pada saat si pemilik mobil ini tidak melakukan servis rutin atau servis berkala. Jadi takutnya si pemilik mobil ini lupa, harus disarankan. Jadi kan pada saat kita nanti menjadi mekanik di bengkel resmi atau non resmi, kita berusaha untuk menyarankan si pemilik mobilnya itu pada kondisi tertentu. Dan itu kesimpulan tadi kali sudah menyampaikan, saya tambahi untuk mempertegas ya. Yang selanjutnya, Bapak ingin memberikan reward atau penghargaan untuk kelompok yang presentasinya bagus. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Berdiri, kelompok 1, beri tepuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 1 ini tadi sudah presentasi dengan baik. Dapatkan reward dari Bapak. Yang selanjutnya, anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penerapan pemeriksaan dengan alat yang sesuai, ya, dengan alat ukur mekanik, dengan alat ukur elektrik. Tapi nanti pada awal ini ya, sebelum kita ke elektrik, kita menggunakan alat ukur mekanik mulai jangka sorong sampai mikrometer. Gitu ya. Sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas dibimbing berdoa dulu. Terima kasih. Baik. Sudah selesai. Terima kasih. Kita di tangan dulu, Bapak. Oke, Bapak tutup, kita jalan dulu ya. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.